Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan. Masih bersama kami, saya Hersy Bun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali di hari Sabtu, ini Iya, iya. weekend. Weekend, tapi makin seru aja ya Mbak Agi ya. Dan kita masih lanjutan ya, soal Mhm. Tom Lembong, tapi kalian perspektifnya agak berbeda. Memang ini menariknya kan Pak, Mhm. Tom Lembong itu kasusnya sekarang mendapat sorotan dari media-media massa internasional ya Mbak Agi ya. Ya. Itu bukan Mhm. hanya dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, kemudian juga Mhm. itu dari India, bahkan dari Reuters ya. Reuters juga Iya. menulisnya dan South China Morning Post di Mhm. Hong Kong. Jadi ada media di India, Betul. Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Di Inggris. Singapura terutama. Iya, iya, iya. Mhm. Singapura itu ada Iya. dua ya, Straits Times sama Channel News Asia CNA. ya. Ya, Mhm. Channel News Asia itu. Mhm. Oke, ini juga menarik, tapi yang netizen ini benar-benar deh, ampun-ampun berurusan sama Pak netizen. Tapi kok pejabat kita juga apa ya, nggak sensitif ya. Ini yang disorotkan Pak Abdul Iya, Qohar ya, jaksa ini kan betul. direktur penyidikan dari Mhm. Jampitsus Kejaksaan Agung, katanya jam tangannya itu harganya mahal banget begitu ya. Terus dari mana itu duitnya gitu? Kita pastikan kecuali dia anak konglomerat, dia nggak mungkin dia bisa beli itu dari gaji gaji apanya ya, gaji sebagai pejabat tinggi itu ya. Itu. Iya, Mas Erso. Betul, karena ini jadi viral ya sejak kemarin. Ini tadinya itu asal-usulnya adalah memang ada yang menanyakan lah di X gitu. Karena eh, ini dia melakukan jumpa pers dengan kenapa nggak disimpan dulu gitu loh Pak gitu. Kita juga geli banget ya melihatnya Nah, Mas tapi Ersu nanti ya. ingat kayak Pak Muldoko yang waktu itu pakai Betul. Richard Mills yang dia harganya miliaran juga, dan udah dibanting sama Pak Muldoko, ini palsu. Ya ada dua masalah berarti, pejabat tinggi pakai jam palsu ya. Iya. Gini. Nanti yang bisa Pak Kohar Anda di modusnya kayak Pak Muldoko itu banting jam tangan Anda, tunjukin ini palsu gitu ya. Tapi Mhm. tolong cari dulu yang barang yang palsu, jangan yang barang yang bagus itu dibanting. Nanti kalau saya jadi wartawannya, kalau gitu palsu Pak, saya buat saya aja Pak. Gitu, dari bapak, bapak kan malu-maluin pejabat pakai barang palsu gitu. Ya, tapi kan pejabat nggak boleh pakai barang palsu ya. Oh, nggak boleh, Karena makanya. nggak boleh, itu juga ada unsur pidananya loh Mas Ersu gitu. Dia sudah tahu itu palsu kan pasti sengaja. Nggak mungkin lah dengan pendidikan seperti Pak Abdul Qohar ini dengan jabatan yang tinggi sebagai direktur di kejaksaan pula ya. Kalau saya ingat itu saya meliput di Pegadaian itu mereka tuh hafal semua taksir-taksiran barang ini segini segini. Nah, kalau di kejaksaan itu kan juga berhubungan dengan itu apalagi jaksa karir yang memulai dari bawah Mas Hersu segala macam barang tuh dia pasti hafal juga dan dia tahu perkembangannya soal apa yang bisa dipalsukan apa saja dan kemudian kalau seandainya ya itu tadi kan ada juga yang flexing-flexing dari ibu pejabat dia mengatakan enggak kok punya saya itu palsu tasnya lah itu bermasalah ibu begitu kan. Ini ya, ya, Karena ya, ya. Ini jamnya Mbak Mbak Agi, kalau sama jamnya Selfie Ananda mahal mana ya harganya ya? Selvi Ananda itu punya jam Rolex yang Hmm. harganya ditaksir ya Mas Hersu Hmm. menurut media itu sekitar 1,7 miliar kalau tidak Hmm. salah. Tapi ada juga ada Audemars Piguet itu yang mereknya juga sama dengan yang dipakai oleh Abdul Qohar itu harganya sekitar 502 miliar gitu. Eh, Jadi kalau 502 saya juta, 502 miliar. maaf Miliar. 502 juta maaf Hmm. ya 502 juta itu yang mahal-mahal itu Mas Hersu. Tapi ada juga yang merek-merek lain kalau selfie ini cenderung misalnya ya yang 1,7 miliar itu waktu itu jadi polemik karena memang dia pakai pada saat berkunjung ke kebun binatang gitu Mas Hersu. Hmm. Malah yang mahal dia pakai buat berkunjung ke kebun Ya. binatang. Nah, binatang mana Ah, yang ingin diberikan impresi begitu ya? enggak, menurut saya justru dia tahu nggak akan protes binatangnya gitu. Jadi dia pakai. Kalau dipakai ke tempat umum itu banyak pripotret sama netizen kan banyak protes. Tapi kalau binatang kan tidak ada yang bawa kamera gitu yang bisa motret itu dan kemudian diunggah di X-nya binatang lah gitu. Iya, iya. Biasanya kalau jam tangan itu adalah untuk meningkatkan Hmm. nilai diri kan seringkali begitu. Terus juga begitu. Jadi merek-merek seperti itu kan digunakan untuk supaya kalau saya sih malah melihat orang semacam itu orang yang tidak percaya diri atau orang yang OKB begitu ya kayak orang kaya baru begitu Mas Hersu. Jadi ya kalau saya melihatnya demikian begitu. Jadi eh, kalau misalnya di tempat yang tidak tepat lah begitu. Kalau yang
kita tahu kebun binatang itu Mas Hersу tiketnya aja murah sekali, begitu Hmm. kan? Itu adalah tempat hiburan rakyat, yang melihat juga rakyat, dan kemudian kita pakai jam tangan miliaran. Begitu juga kalau pakai tas begitu yang harganya ratusan juta, itu juga sangat-sangat tidak tepat gitu Mas Hersу. Mengunjungi orang miskin dengan dandanan sandal atau sepatu seharga belasan juta, itu kan juga tidak tepat gitu. Sementara kita sambil memberikan bantuan 5 kilogram beras apa dan sebagainya nilainya Ya, segitu ya. gitu. Dan kalau dibandingkan dengan harta kekayaannya Gibran, tidak salah LHKPN-nya Gibran sekitar 26 miliar. Sementara Hmm. kalau kita jumlahkan gitu ya dari benda-benda mewah yang dipakai oleh Selvi Ananda istrinya, saya kebetulan saya subscribe itu dari salah satu channel Mas Hersу, Hmm. namanya langsung terkenal begitu. Nama subscribe-nya tuh itu langsung terkenal, dan di situ banyak sekali video dari Selvi Ananda begitu. Rupanya memang ini dia khusus buat itu. Selain Selvi juga tuh tokoh-tokoh yang lain, artis-artis apa dan segalanya di tanah air begitu. Dan itu terpotret di situ. Dari setiap kali saya melihat itu eh, seperti tasnya misalnya itu berbeda-beda terus Mas Herssu. Nah, Hmm. kalau saya dijumlahkan entah semuanya itu sudah berapa miliar. Begitu juga dengan jam tangannya juga terpotret. Kalau kira-kira LHKPN 26 miliar dipakai untuk belanja istri saja segitu begitu kan. Hmm. Hmm. Sementara dia ada rumah, ada apa, nah yang harta itu saya rasa tidak tercantum di dalam LHKPN. Begitu juga sama dengan yang terjadi pada Pak Abdul Qohar ini, Direktur Penyidikan Hmm. Jampitsus Kejaksaan Agung. Hmm. Nggak, Akhirnya kan dibongkar Mas Herssu nggak ada bagaimana LHKPN-nya, nggak LHKPN-nya. ada, nggak ada ya. Nggak ada, nggak Hmm. ada. Di Hmm. LHKPN nggak ada. Dan LHKPN-nya itu hanya 5 miliar, Pak Abdul Qohar tersebut. Hmm. Sementara jam tangannya itu ditaksir nih ya Mas Erzu. Emang karena ini kan diperbesar ya, apa yang ada di pergelangan tangan jam atau arloji tersebut, kemudian dipotret dan kemudian diperbesar. Nah, dari diperbesarnya itu baru kemudian dicocokkan dengan website dari Ya. jam tangan tersebut begitu. Nah, Waduh. ini ada yang Rolex Daytona begitu Mas Hersu. Di situ memang ada beberapa tipe yang terpotret. Ada yang harganya 628 Hmm. juta, ada yang 727 juta begitu Hmm. ya. Hmm. Tipe-tipenya misalnya Rolex Daytona, kalau saya emang itu Rolex Daytona ya, itu harganya mereknya apa namanya Rolex Daytona Pikachu. Nah, itu yang 700 juta lebih. Hmm. Yang satu lagi kemungkinan adalah Pikachu Yellow Gold begitu. Itu juga harganya yang 628. Hmm. Nah, sementara yang satu lagi itu adalah yang jam tangan, saya rasa ini dari Swiss ya kalau tidak salah, karena jam tangan ini juga dipakai oleh Selvi Ananda nih Mas Hersu, cukup Hmm. terkenal, yaitu Audemars Piguet Royal Pop bla 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 begitu ya. Itu diperkirakan harganya harganya sekitar 610.000 euro atau 6, saya lupa. Pokoknya kalau dikuruskan ke dalam rupiah itu 1,1 miliar rupiah. Jadi dengan nilai euro sekarang kan sekitar 17.100 sampai 17.600 lah begitu. Jadi tinggal kita kalikan saja. Ya tentu saja ini mengejutkan begitu. Tapi saya juga menyayangkan ini buru-buru dibongkar sih. Nanti kalau seandainya keluar lagi, kan kalau seandainya ini kan kasus Tom Lembong ini terus bergulir. Harusnya dia berganti-ganti jam tangan dulu kalau ada yang lainnya, ada koleksi yang lain gitu ya. Berganti-ganti dulu jam tangan, dipotret, 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 baru kemudian di-spill ke umum. Ini baru 2 kali pakai jam tangan mahal, langsung di-spill ke umum gitu Mas Hersu. Iya, iya. Sedikit ya, sedikit menyimpang sedikit tadi ada ngomong soal soal kebun binatang dan sebagainya gitu yang murah dan sebagainya. Ini sekalian promosi loh ya untuk itu, tapi nggak perlu dipromosikan. Ragunan tuh ramai banget, tapi enak loh Mbak untuk jalan kaki memang. Kita bisa Iya, betul. kayak keliling. Saya Hmm. berapa kali ke sana Hmm. menikmati sekalian promosi sekali-kali kita ya. So, Ragunan bagi Hmm. Anda Hmm. yang merasa kelas menengah ke atas dan nggak pernah ke Ragunan, jangan salah, Ragunan enak loh untuk jalan kaki, terutama kalau Hmm. pagi Hmm. hari-hari biasa gitu, Hmm. enak banget itu untuk olahraga di sana. Oke, nah soal Ya, balik lagi ke soal saya tambahin dikit. tambahan Saya apa tuh? tambahin dikit. Hmm. Itu soal Ragunan. Hmm. Jadi Ragunan ini mendingan kalau ke sana hari biasa, betul Iya kata Mas betul. Hersu, yaitu Hmm. Hmm. yes. Hmm. Kalau Sabtu Minggu itu lumayan rame begitu ya. Hmm. Kalau rame itu binatangnya suka ngumpet juga Mas Hersu, jadi nggak Betul. kelihatan. Kita Hmm. kan bawa anak-anak gitu ke Hmm. sana. Tapi jangan ke sana pada saat Lebaran. Saya pernah mengalami Mas Hersu.
ampun ya. Ampun, bergerak Hmm. saja susah gitu. Hmm. Padahal tempat sebesar itu, seluas itu, begitu, itu suasananya hampir seperti Ancol. Ancol Hmm. pada saat Lebaran atau Tahun Baru, kita nggak bisa ketemu pantai. Buat ke pantai aja susah, Mas Hersu. Ya, oke. Nah, balik ke soal LHKPN. Yang saya agak Ya, terkejut itu justru kok KPK itu sekarang katanya mau mengecek LHKPN-nya Tom Lembong. Karena katanya iya. dengan laporan yang harta kekayaannya itu 101 Mhm, miliar, gini memang tajir juga mhm, ini Tom Lembong, Uncle Tom ini ya. Tapi kelihatan sih mhm. kalau dia tajir, anunya kan bening gitu ya. Itu dia tidak punya rumah dan tidak punya mobil. Pertanyaan saya, emang Mhm. urusannya apa? Sekarang Tom Lembong kan sudah bukan jadi pejabat negara lagi, kok LHKPN-nya juga mau diperiksa itu kan gitu. Bukannya LHKPN itu kan diperiksa ketika dia mau jadi pejabat, misalnya begitu ya Mbak ya. Dan terus Betul. setelah selesai jadi pejabat gitu, profilnya sesuai nggak? Mhm, Ada kan lonjakan mhm. hartanya seberapa besar kan itu yang penting dilakukan. Lah Tom Lembong kan sudah berhenti jadi pejabat 9 tahun lalu gitu dan kok mau diperiksa juga, mau ditelaah lagi oleh KPK. Ini saya heran banget itu. Iya, ini memang ya semuanya serba tidak masuk di akal begitu ya Iya. Mas Hersu. Untuk akal orang waras loh ya, Iya, gitu. iya, 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 iya. Eh, Iya. Ya, makanya itu dan China Morning Post itu kan mempersoalkan ini kelihatannya melampaui ini penyalahgunaan instrumen hukum dia disebut constitutional hardball gitu ya. Ini kan betul. penggunaan yang apa melampaui di penggunaannya tidak berdasarkan Mhm, hukum dan untuk kepentingan mhm. tertentu. Jadi ini dipolitisasi lah kira-kira bahasa mudahnya Betul. seperti itu gitu. Mhm, Oke, kita mhm, terusin lagi mhm. Pak Kohar ini. Jadi ini posisi beliau ini apa ya sebelum jadi ini eselon berapa ya kalau direktur tindak penyidikan? Eselon 2 atau eselon 1 ini Mas ya? Eselon 2 kelihatannya ya kalau masih direktur itu ya, yang Jampitsusnya yang eselon 1 kan ya. Iya, saya rasa yang Jampitsusnya ya Mas Ersu, Ya. yang eselon 1 begitu. Hmm. Hmm. Nah, Pak Pak Abdul Qohar ini baru bulan Agustus yang lalu menjadi direktur begitu Mas Hmm. Ersu. Jadi memang masih baru lah dia dia Hmm. di situ begitu ya. Nah, yang dipersoalkan juga itu. Ini malah saya melihat misalnya ya, pikiran rakyat begitu. Dia menyoroti bahwa baru 2 tahun jadi maksudnya 2 bulan jadi direktur, tapi sudah punya jam tangan semahal itu begitu. Hmm. Hmm. Nah, tentunya kita juga perlu apa namanya menunggu klarifikasi dari Pak Abdul Qohar ini juga ya. Oh. Itu tadi KW atau tidak. Tapi mau KW, tetap saja itu menjadi pertanyaan besar kan begitu Mas Ersu. Sebelumnya maksud Iya, saya pertanyaan jabatan dia apa sebelumnya? Kepala Kejaksaan Tinggi atau apa gitu sebelumnya? Kepala Kejaksaan Tinggi kalau tidak Oh, salah. Iya. oke, oke. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi begitu, Hmm. dan baru 2 bulan sejak bulan Agustus Mas Hersu kalau tidak salah itu dia menjadi apa direktur begitu ya. Nah, ini mungkin kita masuk dulu ya ke saya buka LHKPN-nya nih Mas Hersu. Ya, ya, ya. LHKPN mungkin kita bandingkan kalau betul itu harga jam tangannya yang dua saja itu sudah hampir 2 miliar begitu kan, artinya eh, eh, total kekayaan Abdul Qohar tercatat di LHKPN KPK, laporan hasil apa namanya harta kekayaan begitu, itu 5.604 juta Mas Hersu. Hmm. Dan itu berupa ya di situ tercantum tanah dan bangunan seluas 145 senilai 210 ribu apa 210 juta maksudnya. Terus kemudian tanah bangunan senilai 1,1 miliar begitu. Banyak kan berupa tanah dan bangunan. Ini ada berapa ya? Tanah dan bangunan mungkin ada 10 juga lebih sepertinya begitu. Kemudian alat transportasi dan mesin itu ada 2 yang dilaporkan. Toyota Jeep tahun 2018 itu senilai 310 juta, dan kemudian motor Honda tahun 2017 senilai 4,5 juta. Ini mobilnya hanya satu loh Mas Hersu, dan Hmm. motornya satu juga gitu. Hmm. Itu yang tercatat di LHKPN, sehingga dan harta yang lain nggak ada tuh Mas Hersu, berupa Oh, investasi jam. apa yang Hmm. terutama yang jam tangan mewah. Jam tangan itu investasi loh, teman-teman. Ya, ya. Jadi tidak hanya emas, tidak hanya tabungan atau apa ya investasi saham apa dan sebagainya. Itu seharusnya juga dilaporkan begitu. Ya. Apalagi sekarang terkenal fleksi-fleksi kayak itu. Suatu saat jam tangan itu apalagi yang ada berlian, apalagi yang ada lapisan emasnya dan sebagainya, itu bisa dijual dengan nilai investasi yang tinggi begitu. Jamnya ini berapa? Satu atau dua Mbak yang diketahuan dia pakai? Yang ketahuan dua, Mas Hersu. Oh, Yang dua. ketahuan dua, Jadi pakai betul. pakai sekaligus dua atau dua kesempatan yang berbeda?
Dua kesempatan yang berbeda. Oh, saya pikir dipakai duanya gitu. Iya. Iya, iya. Dan ini kalau di dalam apa ya kategori begitu ya Mas Ersu, kategori dari jam tangan begitu. Ke jam tangan itu kan ada yang apa nomor satu namanya super luxury atau apa begitu. Ini masuk ke dalam kategori high end luxury. Jadi ini lapis kedua. Itu untuk Audemars Piguet begitu Mas Ersu. Jadi di sini bisa dilihat nih teman-teman, watch categories. Jadi watches gitu ya, watches categories itu yang pertama ultra luxury. Nah, itu saya malah tidak apa namanya rupanya ini buat orang old money begitu ya. Sehingga jam tangannya pun misalnya Bove, FP Journet apa dan sebagainya ini mungkin orang yang penggemar jam tangan ini yang tahu. Louis Monet misalnya itu ultra luxury. Yang banyak dipakai begitu para pesohor itu high end luxury malah justru Mas Resu, Hmm. yaitu seperti ini Patek Philippe gitu kemudian Audemars Piguet terus kemudian ada Q&Q, mohon maaf ya, ini kalau saya membacanya salah, karena saya memang tidak familiar dengan barang-barang mewah yang seperti ini. Dan yang di bawahnya termasuk kategori luxury, begitu, itu ada Rolex. Jadi Rolex itu ada di Oh, bawahnya, Mas Yesus. Rolex tuh di Walaupun bawah demikian, ya, ya. ada di bawah, tapi Rolex itu tetap ada yang miliaran, yang harganya Ya, mahal iya, begitu, lebih mahal daripada misalnya Audemars Piguet yang apa ya, yang levelnya mungkin termasuk yang sederhana begitu ya, mm, yang harganya ratusan juta gitu. Nah, Rolex ini masuk ke dalam luxury saja. Rolex, Omega, begitu ya, Zenith, begitu itu masuk ke dalam itu. Bulgari misalnya. Jadi ya memang ini apa ya? Kalau kalau yang KW itu banyak dijual di marketplace itu harga jam tangan dari Pak Abdul Kohar itu dijual ada yang harganya belasan juta sekitar 19 juta 16 juta begitu ada dan kemudian yang kategori KW lebih rendah lagi itu dijual hanya seharga ratusan ribu Mas Hersu mm. gitu jadi kalau yang lebih rendah lagi itu bisa ada di pasar jam atau pasar arloji yang ada di Senen yang ada di Iya, pasar Senen. sa- Itu di sana sampai jual segitunya, KW-KW Mbak. dan Sampai murah segitunya, Mbak sekali. Agi. Sampai tahu segitu-segitunya ya. Saya tahunya itu Saya dulu. tahu karena saya pernah ke sana Mas Erso dan saya juga Oh, terheran-heran begitu. mm, Tapi pedagang di sana memberitahu Mas Erso, mm, pedagang di sana kan sudah puluhan tahun ya kiosnya. mm, Mereka memberitahu bahwa ini KW1, ini KW2 dan mm, sebagainya begitu. mm. Tapi di sana kan juga banyak penipu begitu yang kalau kita ketemu ini Rolex asli, jangan beli di situ. Padahal justru yang inilah yang lebih KW-nya lebih rendah lagi begitu. Ya, ya, ya. Mhm. Oke, Pak Abdul Kohar ditunggu ya, karena kan ini kan kalau kemudian betul-betul jam tangan mewah gitu, terus dapat dari mana Anda Mhm. perolehannya? Apakah Anda membeli atau itu juga di pemberian orang? Kalau pemberian orang kan itu bisa berarti gratifikasi gitu ya. Apakah sudah sempat dilaporkan ke KPK atau belum gitu? Ini Mhm. penting, jadi jangan Pak Tom Lembong aja yang diubrak-ubrak Oke. gitu ya. Ya. Iya dan netizen itu yang usil juga dia bilang gini, Pak Abdul Qoran ini mengatakan bahwa walaupun belum menemukan aliran uang ke Tom Lembong begitu, tapi Mm, tetap misalnya mau perkaya orang lain apa dan sebagainya tetap bisa dianggap korupsi. Kan dia mm, mengatakan mm, demikian. mm, Ada unsur pidananya di situ. Kemudian netizen menanyakan, ya mungkin kalau seandainya tidak lewat aliran uang, apakah bisa lewat aliran arloji atau jam tangan begitu. Jadi iya. Ya mumpung jadi kita ngomongin kasus ini kan kayak kasus Kaisang gitu yang kemarin akhirnya dinyatakan oleh Nurul Gufron yang memang sejak awal menyatakan itu bukan bukan gratifikasi kan juga dibilang bahwa karena kakaknya udah beda gitu dan dia udah dewasa udah menikah sendiri dia bukan 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 gratifikasi. Tapi saya pikir kalau dia bukan anaknya Pak Jokowi siapa yang mau ngasih tebengan gitu ya makanya tahu gitu ya. iya, iya, iya. Dan kita kan juga curiga itu bisa. Eh, ini kalau yang pembelanya Pak Jokowi, Mas Hersu, mereka mengatakan begini, coba buktikan. Kemudian kalau seandainya pun gratifikasi, emang Pak Jokowi ngasih apa begitu? Mungkin dia hanya apa senang begitu ya, dia berbisnis di sini dan kemudian senang dengan keluarga Pak Jokowi yang sederhana apa dan sebagainya begitu katanya. Jadi ini memang logikanya lucu begitu. Susah untuk menjelaskan kepada mereka bahwa itu bisa ditukar dengan kebijakan, kebijakan yang menguntungkan gitu untuk operasional dia dan seperti misalnya keringanan pajak begitu. Terus kemudian kemudahan dia misalnya ketika itu misalnya untuk Shopee ya, itu kan memang
dia memiliki servis untuk pengiriman sendiri, sempat tuh Mas Hersu. Dan saya banyak diceritakan oleh teman-teman yang memang berjualan di Shopee maupun pengguna pembeli ya, di marketplace tersebut. Mereka mengatakan bahwa, ya kenapa ya saya sekarang kok saya biasanya pakai kita sebut misalnya JNE atau JNT atau mereka memakai yang lain begitu kan untuk servis pengantaran tersebut gitu. Tapi sekarang itu yang ada di dashboardnya, yang diberikan kepada ini, yang ditawarkan lebih dulu adalah milik mereka sendiri begitu. Hmm. Padahal ini kan tidak boleh, Mas Hersu. Kalau itu persaingan usaha yang tidak sehat seperti itu kan, baru kemudian dilaporkan, ditegur, baru kemudian itu ada reaksi dari pihak mereka membenahi hal tersebut begitu. Jadi ya itulah tukar-tukaran kebijakan. Tapi kalau seandainya kita kurang menyoroti, masyarakat kurang menyoroti, ya sudah lewat begitu saja dan mereka lebih bisa berkuasa begitu kan. Nah, ini Mas Hersu, soal Tom Lembong, misalnya kita masuk ke dalam Tom Lembong, ini sekarang ini rame kembali apa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Ini memang selain dia waktu itu membalas ya ceritanya, dia menjawab apa yang dilakukan oleh Gibran pada saat debat cawapres, yaitu apa emang Anda tidak diberitahu oleh Tom Lembong bahwa ini begini-gini, ya, dianggap Tom Lembong ini kan anti nikel begitu ya ketika itu, dan semua semua yang berhubungan dengan nikel itu sepertinya tidak boleh begitu kan kalau di masa Pak Jokowi, karena betul-betul hilirisasi terutama ini soal nikel itu menjadi meter banget di masa Pak Jokowi. Padahal kemudian Bahlil juga mengatakan bahwa hilirisasi ini belum sepenuhnya bisa apa namanya untuk meningkatkan ekonomi rakyat yang di sekitarnya gitu. Jadi justru meningkatkan kepada pengusaha-pengusaha yang memiliki proyek hilirisasi, dan sayangnya itu sebagian besar gitu kan dimiliki oleh perusahaan dari Cina begitu. Nah, kita kembali kepada Pak Tom Lembong. Jadi ternyata Mas Ersu, Tom Lembong ini pada acara podcastnya Novel Baswedan mungkin sekitar bulan Januari 2024 ini, jadi di tengah hiruk pikuk Pilpres, saya waktu itu juga sempat melihat podcast ini dan saya juga terkejut, kok Pak Tom berani sekali ya begitu. Tapi memang dia mungkin berbicara apa adanya. Dia kepada Novel Baswedan ini dia mengungkapkan soal skandal korupsi besar-besaran di era Jokowi. Dia mengatakan demikian, yaitu bentuknya adalah menguangkan kekuasaan. Nah, ini sudah kalau menguangkan kekuasaan ini sudah sesuatu yang kita sulit untuk menelusurinya. Jadi baunya ada, tapi bentuknya, warnanya begitu kan sulit untuk kita buktikan. Nah, Pak Tom Lembong ini kan ada di dalamnya dari sejak Pak Jokowi sebagai gubernur maupun sudah pada saat periode pertama pemerintahan. Jadi dia mengatakan bahwa memang ada korupsi besar-besaran di eranya Pak Jokowi. Dan dia mengatakan seperti ini, kutipan yang lainnya. Saya tidak sebut namanya ya, tapi ada top 10 konglomerat pernah bicara ke saya untuk bilang, Pak Tom, tolong ingetin Pak Presiden, kalau proyek infrastruktur yang dibiayai APBN dan ditugaskan ke BUMN itu, 10% dari nilai proyek dimakan korupsi. Itu Kak Beber Tom Lembong, gitu dikutip dari hops.id. Ini salah satu media nasional. Nah, hops.id sendiri mengutip dari kanalnya Novel Baswedan. Dan kita tahu Novel ini adalah mantan penyidik di KPK gitu. Yang ketika itu di zaman Pak Jokowi juga dikriminalisasi begitu ya Mas Hersu ya, dan juga selain dipersoalkan juga pokoknya diupayakan untuk keluarlah dari KPK. Kemudian dia mengatakan lagi, kemudian soal ekspor sawit ilegal. Ini bagian fenomena legendaris yang namanya kutukan periode kedua. Nah, orang kan sering mengatakan kutukan periode kedua di masa periode kedua Pak Jokowi, di mana polanya sudah terbangun. Setelah dipilih kembali dan dikuasai kekuasaan, muncul perasaan bahwa ini peluang terakhir untuk menguangkan kekuasaan. Ini siapa lagi yang dimaksud kalau bukan Pak Jokowi? Jadi emang pernyataan dari Tom Lembong gitu, ini memang luar biasa sekali Mas Hersu. Dan kemudian dia juga mengatakan juga, eh, dia juga mengatakan, oh gitu ya, ketika itu tanggapan dari Novel seperti itu. Ini kan mirip-mirip angka 36% tadi katanya. Mungkin jumlah atau rasio program yang dikorupsi mencapai 30 sampai 40%. Ini luar biasa data-data Ya, ini begitu. ya, Nah, data-data ini kalau seandainya dia sampai keluarkan itu kan memang ya, apa menohok banget. Ini soal ya. infrastruktur. Kalau itu malah ada datanya loh Mbak. Saya lupa Mhm, persisnya infrastruktur atau PSN begitu yang disebutkan oleh mhm, PPATK. Kalau PPATK ini kan berdasarkan data ya aliran duitnya itu.
Iya. 36,1% itu mengalir ke ASN disebutnya begitu ya. ASN itu bisa juga Oh pejabat iya, tinggi betul. gitu Heeh. ya. Nah, Dan nah itu itu. waktu itu Mhm, disebutkan dibelikan aset dan mhm. macam-macam gitu untuk disembunyikan lah gitu. Dan itu kedeteksi oleh PPATK. Jadi bukan Tom Lembong bukan aja sekadar ngomong gitu aja. Mhm, iya, saya rasa apalagi dia pernah ada di dalam, jadinya dia tidak hanya sekedar ngomong, tapi dia punya datanya, begitu. Punya datanya artinya dia punya jejak-jejaknya lah, begitu ya Mas Hersu, dan bisa menunjuk pelakunya, mengalirnya kemana dan sebagainya. Jadi ya memang apa dosa dalam tanda kutip Tom Lembong ini memang banyak Mas Hersu. Dosa kepada Selain dia rezim ya. masih Dosa karena ya. dianggap berkhianat pada rezim gitu. Iya, dan itu kalau dosa soal berkhianat kepada rezim itu juga disorot oleh media asing, salah satu media Ya, asing itu Mas Hersu ya betul. disebutkan di situ. Jadi ini memang memalukan sekali kalau seandainya mereka media asing ini kan banyak sekali sekarang sudah meliput dan mengikuti kasus ini. Media asing itu sekarang juga memotret apa yang viral, apa yang ada di media sosial, percakapan di media sosial juga mereka kutip. Ya, Jadi ini kalau salah penanganan, ini betul-betul kepercayaan terhadap Indonesia akan makin turun. Indeks persepsi korupsi yang 34 itu pasti akan turun lagi. Padahal ya, 34 itu kita sudah termasuk yang paling rendah begitulah ya Mas ya. Hersut itu di Asia yang semuanya tinggi. Jadi ya kita prihatin banget apa namanya banyak sekali nuansa di balik penahanan Tom Lembong ini selain juga dia tetap setia kepada Anies gitu ya sudah digebukin seperti apa dia masih tetap tersenyumnya tetap cerah begitu seperti tidak orang yang tidak punya dosa ya mungkin karena untuk hal itulah dia tidak punya dosa begitu ya Mas Ersu. Begitu juga saya juga ingat karena beberapa kali podcast dari Tom Lembong ini saya mengikuti begitu. Kalau tidak salah itu ibunya usianya sudah 90 tahun dan masih masih apa namanya masih ada begitu Mas Ersu dan kemudian juga masih sehat dan dari jejaknya misalnya dia memiliki apa namanya mbak begitu ya yang ikut gitu yang sampai sekarang pun ikut menua bersama keluarga itu begitu Oh, jadi ART ya, kalau ya, asisten ya rumah tangga ya. ART gitu ya yang juga mengasuh ketika dia dulu dan kemudian sampai dewasa sampai kemudian ini. Jadi kalau melihat pola seperti ini ya memang ini orang tidak mungkin sesetia itu kalau seandainya memang dia bukan orang baik begitu kan Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat ini orangnya memang unik begitu ya dan dia pede begitu ketika kalau ditanya-tanya apakah tidak takut enggak dia kan selalu begitu enggak dan kemudian tawa begitu tertawanya kadang-kadang itu sampai hampir apa ke telinga begitu kalau orang bilang saking lebarnya begitu kan Sampai dan segitunya perhatiinnya. ya Ya. dan itu dikatakan oleh apa anak-anak anak-anak Gen Z yang mengagumi dia. Saya juga kan melihat komentar-komentar yang mereka eh, eh, melihat itu Tom Lembong itu sebagai sosok yang seperti itu Mas. Dan dia memang Yes. tidak takut karena memang dia merasa dia tidak punya jejak itu begitu. Oke. Soal rumah dan apa namanya? Soal Mobil. rumah dan kendaraan gitu. Ya istrinya saja juga ya lulusan dari Harvard begitu sama-sama orang yang berpendidikan tinggi dan kemudian eh, tuanya pun juga pernah lama. Tom ini kan dari kecil pernah di Jerman kan bahkan eh, dikatakan juga dia pun mimpi begitu Mas Hersu itu dalam bahasa Jerman dia bercakap dengan saudara dan ibunya itu dalam bahasa Jerman kurang lebih demikian. Jadi apa ya dan sepertinya nilai-nilai kehidupan kalau saya perhatikan dari apa yang dia lakukan dan kemudian dari wawancara apa dan sebagainya ya, itu tertanam betul ya soal Ya, etika, Mas Hirsu. Jadi sebenarnya ya, ini adalah contoh orang yang menjunjung tinggi etika sebetulnya, ya tapi dan habisin di sini. ya dan dia memang kalau di Jerman tentu saja orang terbiasa menggunakan public transportasi ketimbang kendaraan pribadi. Mungkin habit itu yang membuat Tom Lembong Mhm, jadi dia memang saya pernah ketemu juga dan dia naik taksi sih memang pernah bertemu di mhm, satu forum. mhm. Jadi lebih banyak Lebih naik taksi. lebih itu juga ditanyakan oleh host salah sebuah podcast gitu Mas Hirsu dan dia bilang ya itu lebih mudah kan dan memberikan pendapatan kepada orang lain. Dia alasannya Ya. begitu. Mm. Jadi ada orang yang mendapatkan benefit gitu dari yang biasa dia lakukan tersebut gitu. Oke, kita tinggalkan ya soal Temblong, tapi kita mungkin nggak terlalu panjang ya soal Ridwan Kamil nih yang lagi menarik sekali, lagi rame ya Mbak Agi ya. Karena tiba-tiba kok dia mengunggah makan siang
makan malam dengan Pak Prabowo, dan yang mengejutkan lagi ternyata kemudian besoknya dia sowan ke Pak Jokowi ke Solo gitu dan bawa apa lapis Bogor ya katanya mereka seperti itu. Lapis Bogor ya. Dia dan yang cukup katanya dia belajar soal ibu kota lah, pengelolaan ibu kota. Kok baru sekarang belajarnya? Bukannya kan dia ini jadi apanya kuratornya IKN dengan Pak Jokowi. Jadi dipastikan bukan soal belajar soal mengelola ibu kota, ini pasti dipastikan kaitannya dia perlu dukungan Pak Jokowi, dan ini dikaitkan. Kenapa kita sebut itu? Karena Pak Jokowi kan disebutkan mempertimbangkan untuk ikut turun kampanye pada Pilkada Jakarta. Ini kan dikaitkan dengan terus merosotnya elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Susono, dan kalau itu terjadi ini nggak pulang modal, nggak balik modal buat Ridwan Kamil, sudah batal nyalon di Jawa Barat, terus pede banget maju ke Jakarta nggak ada Anies, ternyata masih ketemu Pramono yang elektabilitasnya rendah aja, dia ternyata terancam kalah gitu. Iya, ini memang menyedihkan ya nasib dari Ridwan Kamil ini. Mungkin kalau Xenia terus berlaga di Jawa Barat begitu, ya setidaknya setengahnya lah dia sudah mengantongi itu, tinggal kemudian meningkatkan lagi begitu Mas Hersu. Jadi ya dalam hal ini mungkin dia mendatangi lebih dulu Pak Prabowo karena ada tanggung jawab dari Pak Prabowo. Karena yang pertama sepertinya dia ingin menagih tanggung jawab tersebut gimana nih gitu, dan kemudian Pak Prabowo malah mengusulkan supaya menemui Pak Jokowi. Lah ini makin bundet begitu ya. Banyak juga netizen yang mengatakan salah kalau sama Pak Jokowi begitu, karena kalau dari konstruksi apa lembaga survei begitu kan, eh, eh, ada lembaga survei begitu yang hasilnya sekarang ini sangat tipis ya Mas Hersu ya. Di elektabilitas dari Ridwan Kamil Suswono itu 37,1 kalau tidak salah, dan malah sudah unggul itu elektabilitas dari Pramono Anung dan Rano Karno begitu, 37,4 kalau tidak salah. Jadi hanya selisih itu, atau terbalik begitu ya, saya lupa begitu. Jadi pokoknya perbedaannya itu sangat tipis gitu, ataukah RK masih memimpin di atas tapi perbedaannya itu hanya artinya 0,3 begitu kan. Nah, ini perbedaan tipis ini apalagi kalau kecenderungannya adalah apa Pramono Anung dan juga Rano Karno ini polanya itu naik, kan biasanya akan naik terus begitu. Dan kemudian sementara dari pihak Ridwan Kamil polanya adalah justru meluncur begitu kan, turun gitu elektabilitasnya. Biasanya kalau gitu kan yang sudah-sudah, dan ini tahu betul ini Ridwan Kamil pernah mengatakan Mas Irsu, dari lihat yang sudah-sudah turun ya pasti akan turun terus. Apalagi saat ini 20% lebih yang disebut sebagai anak abah itu tidak mau menjawab survei mereka. Jadi mereka ini termasuk kalangan yang belum menentukan pilihan. Nah, anak abah ini kan menunggu komando nanti di terakhir kan Mas Hersu. Dia menunggu komando untuk disuruh memilih siapa, atau bahkan tidak disebutkan namanya tapi berupa Ya, clue-clue gitu. ya, Atau kalau tidak dibebaskan, tapi mereka ya, ini sekarang resistensi besarnya adalah kepada Ridwan Kamil. Dan Ridwan Kamil dulu mungkin Mas Hersu tahu betul ini ya, soal Ridwan Kamil dulu ketika kontestasi menjadi wali kota di Bandung hanya sekitar elektabilitas berapa Mas Yersu? 7% atau berapa? Ketika dia naik maka naik terus, petahana meluncur turun ya akan turun terus. Jadi saya rasa ini memang sedang panik-paniknya saat ini. ya, dan ini kalau saya perkiraan saya anak abah nggak akan memilih siapapun kan gitu, karena sebenarnya kan pilihan antara Ridwan Kamil maupun Pramono ini sama aja sebenarnya gitu Iya, ya, sama-sama iya. ada jejak Jokowi semua ini orangnya Mhm. all Jokowi men gitu sebenarnya. Yang paling aman dia buat anak abah itu nggak milih semuanya, karena kalau kalau dipilih misalnya karena jengkel kepada Ridwan Kamil dan juga PKS gitu, karena dianggap mengkhianati Anies, Mhm. kemudian memilih Rano Karno, Pak Jokowi lagi di situ ada. Gitu. Iya, iya, memang kecenderungannya sepertinya seperti itu ya Mas Yersu. Mm, Tapi kan kita tidak tahu nih, mm, seperti kalau saya melihat seperti misalnya Ridwan Kamil datang ke Pasar Cipulir, langsung diteriakin dari lantai 3, dari mm, lantai 2, dari lantai 1, padahal dia masih ada di lantai dasar gitu. mm, Betul, dan banyak sekali yang merekam dan kemudian disebar, di-share. Jadi ketika dia datang langsung Anies, Anies, Anies mm. begitu. Ya, Dan sementara kalau yang Pramono Anung itu kecenderungan penolakannya memang lebih rendah, resistensinya iya. lebih rendah begitu. Mungkin karena dia tidak high profile begitu ya. Mm, Kalau orang Jawa bilang itu nyelondoh begitu ya, karena dia memang ya orang Jawa juga. mm, Kalau saya melihatnya demikian, walaupun tetap belum diterima. Dan terutama
Belum diterima anak Abah maksudnya ya. Dan Yes. terutama ini soal soal Persija, Mas Ersu. Nah, Mhm. itu rame betul ini soal Ya, Persija itu. Jadi ya masih sulit lah sampai ya, sekarang begitu. iya. Jadi kita ucapkan aja selamat berjuang, gitu ya. Ridwan Kamil. Oke. Eh, enjoy this game. Ya, Nah, itu aja Mbak yang kita mesti ucapkan kepada mereka. Oke, Mbak Agi, ya. kita akhiri perbincangan kita di akhir pekan ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di hari Senin. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Kebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, tetap salam 0%, dan tetap salam Salam waras. AKWK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.